Nggak dikasih kendor, tadi malam penangkapan koruptor, tadi pagi penangkapan koruptor, sore hari ini jam 3 penangkapan koruptor baru lagi. Gokil, satu koruptor lagi barusan keciduk di hari Jumat ini. Wow. Panitera PN Jakarta Timur ketangkep korupsi dugaan 244,6 miliar atas pengadaan tanah di PT Pertamina Rawamangun. Ini baru di Jakarta Timur, belum Jakarta Selatan, Jakarta Barat, dan lain sebagainya. Iya deh, lu lihat aja pada kaya-kaya, pakai mobilnya mewah-mewah, bininya tasnya mewah-mewah. Tungguin aja, atu-atu lu pada kenal lu. Ini kan baru 10 hari nih, berarti masih ada. Akan berusaha meminimalkan korupsi. Dan saya ingatkan, pemerintah yang akan saya pimpin nanti tidak akan kompromi dengan korupsi. Mantap. Wow. Pemerintahan Presiden Aku sedih banget. Aku sedih banget. Ditangkep nangis ya guys. Aku sedih banget. Aduh, parah saya. 300T ya guys. Wah. Ntar nih, kalau dipikir-pikir ya, duit negara yang dimaling sama copet-copet berdasi ini nih, kalau dikumpul-kumpulin bisa buat ngasih tunjangan bulanan ke rakyat Indonesia. Iya. Kayak di Ya baik, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Dan kali ini kita akan reaction beberapa tanggapan netizen soal kepuasan hatinya ataupun rasa bangganya kepada Presiden Prabowo Subianto. Ya baru belum sebulan ya kan menjabat jadi presiden, korupsi, para koruptor ini udah berapa puluh sudah ditangkap ataupun diringkus ya kan guys. Waduh, mantap lah kan guys. Oke, langsung saja lah kita simak video ini. Nggak dikasih kendor, tadi malam penangkapan koruptor, tadi pagi penangkapan koruptor, sore hari ini jam 3 penangkapan koruptor baru lagi. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, yang ini. Kasus gratifikasi mobil mewah keciduk hari ini. Dirut RSUD Pelabuhan Ratu tersangka korupsi insentif 5,4 miliar. Waduh. Covid itu zaman lama tuh, keciduknya sekarang. Ciduknya ada sekarang. lagi nih. Anggota DPRD Kalbar ketangkep lagi korupsi sebanyak 30 miliar atas pengadaan tanah. Gila nggak lu? Indonesia lagi memanas bro. Mantap. Gue yakin kalian lagi hype banget kan di FVP-nya isi berita-berita gini. Dan pasti lagi bangga banget. Kita lagi ngedukung, semoga nih Pak Prabowo dan Menteri ngesahin kasus masalah perampasan aset dan memiskinkan para koruptor. Masukin ke Nusa Kambangan. Dan juga semoga koruptor-koruptor yang lama-lama pun keciduk, yang baru-baru juga semoga keciduk. Gas terus pokoknya, kita masyarakat Indonesia dukung. 1000%. Ini adalah era yang kita tunggu-tunggu. Doa kita dijabah, akhirnya ada pemimpin yang berani nyidukin para koruptor. Anjir, kalau lu nemu koruptor-koruptor baru keciduk, langsung mention gue, ntar gue buatin videonya, gue share ke kalian, oke? Iya. Gokil, satu koruptor lagi barusan keciduk di hari Jumat ini. Wow. Panitera PN Jakarta Timur ketangkep korupsi dugaan 244,6 miliar atas pengadaan tanah di PT Pertamina Rawamangun. Ini baru di Jakarta Timur, belum Jakarta Selatan, Jakarta Barat, dan lain sebagainya. Gokil, hari Jumat, Jumat berkah, di mana berkahnya adalah koruptor mulai ditangkepin. Dan kalian tahu kan kalau sekarang ini lagi ramai penangkapan korupsi, dan barusan ada follower gue yang nge-DM ngasih laporan dan mohon bantuan teman-teman kompak kasih viral video ini, mention ke akun-akun terkait, ke Gerindra atau akun KPK ataupun Kejati dan lain sebagainya, dan ini laporannya. Dia mau laporan kalau kasus di daerahnya. Tapi kalau sampai ketahuan dia ngelaporin ini, dia bisa dikeluarin dari tempat kerjaannya dan masih takut sama ancaman terus menerus dari tahun ke tahun dari atasannya. Masalah pembayaran COVID-19 di tahun 2021 kalau nggak salah sampai sekarang 2024 nggak pernah dibayar. Padahal kami kerjanya nggak kurang-kurang. Selama ini kalau mereka nanyain masalah pembayaran insentif yang seharusnya mereka dapetin, mereka dapat ancaman kalau ada yang demo berarti siap dikeluarin dari tempat kerjanya. Nah, daerahnya gue udah dapet, cuman permasalahannya ini hanya bisa gue kasih ke orang-orang yang memang berkompeten dan ada di bidangnya, terutama ya mungkin di KPK kah, mungkin dari Kejati kah, atau mungkin dari akun Gerindra untuk bisa laporan dan kasih report ke timnya dan ke menteri-menteri terkait. Nah, tolong bantu viralin, dan untuk bantu viralkan guys. Nanti gue spill orang. Tugas gue udah nge-share, sekarang tugas kalian untuk share guys, banyak-banyak masalah ini, dan semoga aja konten gue ini bisa jadi gebrakan bahwa sekarang masyarakat bisa ngasih laporan masalah korupsi yang terjadi di instansi mereka dan nanti bisa diusut via online oleh bidang-bidang terkait ataupun menteri-menteri terkait. Yang berwajib. Tugas kalian untuk viralin, tugas gue udah nge-share, kita bagi job desk. Share guys, banyak-banyak. Kemarin siapa tuh yang meragukan tuh makan siang gratis, dananya dari mana? Kata Pak Prabowo, nggak tahu aja lo, gue pegang kartu as. Pakai sekarang apa? Baru 10 hari udah 3,1 T tuh yang terkumpul. Tenang aja Pak Prabowo, tenang aja. Ini masih
masih banyak kartu as gue. Gue rasa kayaknya hampir semua penjabat ada korupsinya deh. Lu lihat aja pada kaya-kaya, pakai mobilnya mewah-mewah, bininya tasnya mewah-mewah. Tungguin aja, atu-atu lu pada kenal lo. Ini kan baru 10 hari nih, berarti masih ada 4 tahun 355 hari lagi. Yang gue bingung ya, bisa-bisanya ada rakyat Konoha yang ada orang korupsi atau ngerugiin negara, dia malah dibela. Jangan standar ganda gitu, bos. Pak Anies. Lu laki Sandra Dewi, lu amuk-amuk lu. Nih sekarang Pak Tom lu dibela-bela. Kayak gini boleh ngidolain orang, cuman ya lu jangan tutup mata juga. Kalau salah bilang salah, itu BTS kalau salah juga gue salahin. Masalahnya nih kalau dia sampai ngerugiin negara, berarti dia ngerugiin lo juga. Kenapa? Ya negara kan duitnya dari lo juga. Lu capek-capek kerja dari jam 9 sampai jam 5, bahkan kadang malam-malam baru balik. Duit lo dipakai buat bayar pajak ke negara. Tuh duit malah diambilin sama koruptor. Nggak sakit hati? Iya, sakit hati dong. Kalau salah mah ya disalahin, jangan dibela. Ngapain lu bela? Dalam 10 hari menjabat, Pak Prabowo telah menangkap 28 orang koruptor dari 7 kasus korupsi yang besar dengan nilai hampir 5 triliun rupiah. Wow, keren. Menurut sahabat, akankah Pak Prabowo melakukan eksekusi hukuman mati pada para koruptor tersebut? Semoga saja. Saya tunggu komentarnya. Kita akan berusaha meminimalkan korupsi. Dan saya ingatkan, pemerintah yang akan saya pimpin nanti tidak akan kompromi dengan korupsi. Mantap. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menjadi sorotan dari semua pihak terkait komitmennya membabat habis korupsi di Indonesia. Komitmen Presiden Prabowo dalam memberantas korupsi juga tercermin dalam orasi politiknya dari masa kampanye digelar hingga pelantikannya menjadi Presiden Republik Indonesia. Prabowo tidak main-main. Presiden Prabowo tidak hanya berbicara tentang upaya pencegahan korupsi, tetapi juga mengambil sikap keras terhadap penindakan para pelaku korupsi. Komitmen untuk menjatuhkan sanksi berat bagi para koruptor, termasuk upaya pemiskinan dan hukuman penjara sangat tegas. Jangan jadi koruptor. Sepenggal kata-kata Prabowo dalam menggebuk para koruptor berdasi. Saudara-saudara sekalian, zaman dulu untuk melawan musuh terberat, senjata kita adalah senapan, helikopter, dan kemampuan hidup di hutan belantara. Beda dengan zaman sekarang, musuh terberat kita adalah penjahat-penjahat berdasi di antara bangsa kita sendiri, bahkan mungkin di keluarga kita sendiri. Musuh terberat kita adalah para koruptor yang hobi mengambil dan memboroskan uang rakyat dan para komprador yang hobi menjual kekayaan negara ke luar negeri. Untuk melawan mereka, kita perlu senjata baru orang-orang yang idealis, bersih, jujur, tegas, dan mampu menjadi pemimpin di berbagai tingkatan pemerintahan Republik Indonesia. Kalau perlu kita turun lagi ke hutan-hutan, desa-desa untuk mencari orang-orang seperti ini untuk kita babat habis koruptor, babat habis dari desa ya. Inilah perjuangan kita. Terus semangat. Salam Indonesia Raya. Prabowo Subianto. Mantap, jenderalku, presidenku ya. Wow, nggak salah lah ya kita memilih pemimpin guys. Luar biasa lah. Pokoknya aku sudah bangga kali ya kan guys mempunyai presiden setegas ini. Pas mau ditahan malah nangis. Ini juga tersangka baru kasus korupsi timah 300 triliun yang satu ini bikin ngakak guys. Simak yuk ceritanya. Setelah memeriksa sampai 195 orang saksi, Kejagung akhirnya menetapkan satu tersangka baru dari kasus korupsi timah 300 triliun, yaitu Supianto selaku PLT Kepala Dinas ESDM dan Berhitung periode tahun 2020. HD pejabat SDM lagi. Pada gak bener nih kerjaannya. Supianto diduga bersekongkol dengan pegawai di PT Timah untuk menyetujui rencana kerja dan anggaran biaya. Persetujuan ini diberikan meskipun tidak sesuai dengan ketentuan. Astaga, jadi ini salah satu pelaku yang bikin banyaknya tambang timah ilegal. Selain itu, Supianto dengan sengaja tidak melakukan evaluasi dan pengawasan pemegang izin usaha jasa pertambangan tahun 2020. Dan total tersangka korupsi timah sekarang menjadi 23 orang. Rasain kan sekarang akibatnya. Gak usah pakai acara nangis segala. Semangat terus Kejagung. Pasti masih ada tuh tersangka yang lainnya. Aku sedih banget. Aku sedih banget. Ditangkap nangis ya guys. Sedih banget. Aduh, parah lah ya. 300 T ya guys. Waduh. Assalamualaikum, Mama. Ada kode keras. Pak Jokowi main Tamiya. Apa gue mah? Formula E. Formula E. Sebentar lagi. Ayo, ketar-ketir pora we mari iki. Formula E. Ayo Formula E. Karena Formula itu adalah syarat. Korupsinya di sana banyak. Ayo bongkar, Pak. Bongkar. Wes, enggak ada intervensi. Ya, siapapun.
Pak Prabowo nih tiba-tiba nyamperin lu terus bilang, mulai sekarang saya tunjuk kamu buat menghukum para koruptor, ya kan? Kita berhayal nih, ya kan? Oh, berhayal. Tiba-tiba Oke. kita ditunjuk sebagai orang yang menentukan hukuman apa yang terbaik buat dikasih ke para koruptor. Kira-kira lu bakal hukum apa nih? Alamak. Nih ketahuan lagi nih si bapak ini nih yang dipuja-puja waktu lagi kampanye, ya kan? Korupsi 400 M, bisa lebih nih ntar nih. Kalau dipikir-pikir ya, duit negara yang dimaling sama copet-copet berdasi ini nih, kalau dikumpul-kumpulin bisa buat ngasih tunjangan bulanan ke rakyat Indonesia. Iya. Kayak di Prancis sama beberapa negara lain tuh, rakyatnya kagak kerja aja dapat tunjangan, dapat donasi tiap bulan dari pemerintah. Kan kagak mempan nih hukum yang diciptakan sama pemerintah Indonesia ini, ya kan? Tetep aja kagak pada segen nyolong duit. Kalau 20.000, 30.000 kembalian dari pengadaan lo tilep mah ya udahlah ya, kita tutup mata. Lah ini angkanya ratusan M, triliunan, ya kan? Apa kagak begejolak tuh hati nurani lu? Makanya gue mau nanya nih, kira-kira di pemerintahan barunya Pak Prabowo dan Mas Gibran, apa hukuman yang bisa membuat mereka ada segen-segennya lah, ya kan? Minimal kagak Komen hilang di bawah, semua guys. nih koruptor-koruptor, tapi berkurang deh ya. Jadi lebih ada rasa takut gitu buat nilep. Gimana ya caranya ya? Berat ini kasus nih. Berat juga nih mencari jalan keluarnya. Gue mau tahu apa yang ada di pikiran kalian. Kalian kira-kira punya solusi nggak? Bagusnya dikasih hukuman apa ya? Dor aja, ya kan. Oke. Geger, KPK bongkar korupsi kesehatan ya 20 triliun ya. BPJS kesehatan diduga terlibat kasus yang tak pernah tersentuh. Wow, guys. Lo tau gak, akhirnya Satbor dipanggil pihak kepolisian. Ini juga ini soal karena udah jelas banget TikTok Satbor itu nggak cuma terima gift, tapi mereka juga mempromosikan judai online pas lagi live. Yang diperiksa sama kepolisian itu ada istrinya sama adiknya Satbor. Akun TikTok Satbor nggak tumbang, masih ada dan masih bisa live. Tapi kalau kalian perhatiin live akun Satbor dari kemarin itu jumlah penonton live-nya turun drastis banget. Biasanya suka stay di room live mereka itu di angka 10 ribuan view. Sekarang paling cuma 3 sampai 4 ribuan doang. Penghasilan mereka dari kemarin sekali live itu juga udah turun drastis banget. Dan yang paling kelihatan adalah top spendernya. Biasanya top spender terbanyak di live Satbor itu adalah akun judai, tapi sekarang orang beneran. Pertanyaan besar ya, kenapa ini bisa gercep banget? Intinya guys, Kominfo atau yang sekarang namanya Komdiji sama pihak kepolisian dari kemarin udah bergerak atas instruksi dari presiden. Jadi Pak Prabowo itu emang lagi ngobrak-abrik yang namanya judai online di Indonesia. Dan ini sama sekali nggak tebang pilih. Soalnya baru kemarin banget ada PNS pegawainya Komdiji sendiri yang ditangkap karena ternyata ketahuan ada keterkaitan sama judai online. Karyawan Komdijinya aja ada yang ketahuan langsung disikat, nggak ada yang ditutup-tutupin. Salah ya salah. Nih gue kasih tau ya buat para judai online luar sana, sekarang era pemerintahannya Pak Prabowo. Kominfo yang dulu beda sama sekarang, namanya jadi Komdiji. Menterinya ada Mutia Hafid, wakil menterinya ada Anggaraka Prabowo sama Nezar Patria, dan mereka nggak bisa dibeli. Gue yakin banget judai online di Indonesia sama antek-anteknya bakal dibuat susah di era Prabowo sekarang. Nah, sekarang gue denger pendapat kalian di kolom komentar. Aku yakin. Nah, ini apa cuma Mas Jabang bayi ning ngene ya sing gak ngerti sapa kuwi Satbor. beras habis, Bor. Mari kita joget. Aduh, sayang sekali ya. Yo kerja kok yo joget ki lho ya to. Tapi goro-goro Mas Jabang bayi ngerti ki sapa Satbor ya. Roh berita iki lho. Jare Mas Gunawan kuwi ditangkap Pak polisi dalam kurung Satbor kuwi ya. Goro-goro ono indikasi judai. Ya ilah lo Jabang bayi, terus aku penasaran toh apa bener berita iki. Nah tak golek ning pencarian Satbor promosi judai ketemu iki. Bapak Peloki asik gacor tirungkan. Bapak Peloki lagi gacor guys. Ya di linknya ada di Google. Loki Toto antirungkan lagi gacor guys. Siap WD. Bapak Peloki. Oh iya, siap WD. Jenenge ra oleh to, Bro, ya to. Pantesan. Dudoke jenenge terus ono cor gacor, la ilaha illallah, anti rungkat, la ilaha Jabang bayi. Kuwi promosi, kuwi dilarang, kuwi melanggar undang-undang. Kuwi yo padahal ning salah satu program 5 ancaman terbesar yang harus dibersihkan. Dompora jane. Ayo tolong tulis di kolom komentar orang yang tidak pernah kenal siapa itu Satbor. Wow, luar biasa ya guys. Bukan hanya korupsi, malah yang Pak Prabowo sikat ya kan guys. Nah,
yang promosikan judol ini juga disbabat habis ya guys. Wow, luar biasa, inilah keren lah Pak Prabowo. Respect, presidenku tidak salah memilih presiden guys. Wah, aku tidak salah memilih presiden. Aku nggak kebayang ya kan, kalau kemarin Anies yang naik ya kan, Anies yang jadi presiden, Tom Lembong jadi menteri, nggak jadi, dia tersangka ya kan guys. Wow, untung aja lah ya Pak Presiden kita yaitu Pak Prabowo Subianto yang tegas ya. Kalau Pak Anies ya kan akan jadi presiden, kalian korupsi malah didoain ya kan guys. Ya, kalian akan didoakan ya, selamat, semoga macem-macem lah ya kan guys. Untung aja lah ya Pak Prabowo ya kan. Kalau enggak memang ini si Tom Lembong akan jadi menteri lagi, terus korupsi lagi. Wow, ya Allah memang sayang kepada negara kita ya Indonesia, sehingga menunjuk Pak Prabowo, mengangkat Pak Prabowo untuk menjadi Presiden Republik Indonesia. Prabowo Gibran, insya Allah Indonesia pasti akan semakin maju. Aku yakin, karena belum 1 bulannya, baru beberapa hari ya Pak Prabowo menjabat jadi presiden, sudah 28 orang tertangkap kasus korupsi. Wow, luar biasa guys. Belum 10 hari atau belum 1 bulan guys. Apalagi kalau sudah setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun ya. Wow, Pak Prabowo, kalau Pak Prabowo masih sehat ya, semoga sehat selalu ya kan. Lanjutkan 4 periode selamanya ya Pak Prabowo jadi presiden. Oke guys, apa tanggapan kalian? Silahkan komen di bawah. Dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.